Halo sahabat semuanya, untuk pertemuan video kali ini mari simak baik-baik dan jangan lupa berdoa sebelum tonton videonya. Ya betul sekali, kali ini membawakan materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Muhammad Novan Ramadhani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Ramadhani beserta teman saya Iis Siti Ariska dan Gaitza Zaira Sofa. Di sini kami dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Agama Islam yang akan mempresentasikan materi tentang dinamika pendidikan Islam pada masa dinasti Daulah Bani Abbasiyah, yang di dalamnya membahas tentang karakteristik Daulah Bani Abbasiyah, lembaga-lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, kemajuan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah, tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah, dan sistem integritas ilmu pada masa Bani Abbasiyah. Untuk teman-teman semua, ingin tahu lebih selengkapnya? Mari simak video kali ini. Baik teman-teman, kita akan bahas materi yang pertama. Novan, tunggu dulu, kita bahas latar belakang dinamika pendidikan Islamnya. Baik, terima kasih. Ya, saya akan membahas tentang latar belakang pendidikan Islamnya. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Sejak dalam kandungan, manusia sudah mulai belajar, terlebih lagi setelah manusia ada di dunia. Oleh karena itu, dalam sejarah peradaban umat manusia, pendidikan merupakan tolak ukur dari kemajuan suatu peradaban. Misalnya, kemajuan peradaban Islam yang menjadi jantung peradaban dunia. Kemajuan tersebut karena dipengaruhi oleh kemajuan pendidikan yang begitu signifikan. Semua peradaban dunia mengarah pada kemajuan pendidikan dunia Islam yang memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban Eropa. Pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di Mekah dan beliau sendiri sebagai gurunya. Sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode, yaitu Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad lebih menitik beratkan pada pembinaan moral dan akhlak, serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Dan pada periode Madinah, Nabi Muhammad melakukan pembinaan di bidang sosial dan politik. Disinilah pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Inti sari pendidikan Islam pada periode itu disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam pada masa Rasul menekankan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pasca Rasulullah SAW wafat, maka tampak pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin ini relatif singkat, yaitu 32 tahun. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa dinasti Umayyah, pendidikan dan pengajaran Islam terus tumbuh dan berkembang. Kekuasaan dinasti Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun, yaitu antara tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Pada periode ini, pengajaran Islam dilakukan dengan cara membentuk halakoh-halakoh ilmiah, diselenggarakan di masjid, dan dari halakoh inilah pada perkembangan Islam selanjutnya itu melahirkan beragam mazhab dan aliran-aliran yang lain dengan Islam. Di antaranya muncul aliran Khawarij, Syiah, dan juga Mu'tazilah. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan pendidikan dilanjutkan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini mengambil nama dari pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Nah, kekuasaannya ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, kemajuan yang diraih oleh dunia Islam itu tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, sehingga menjadikan Abbasiyah itu sebagai puncak dari kemajuan peradaban, dan semua perhatian dunia itu mengarah pada kemajuan tersebut. Nah, kemajuan ini memberikan kontribusi yang luar biasa
bagi kemajuan peradaban Eropa. Tolak ukur kemajuan suatu peradaban yang ada di dunia itu dilihat dari kemajuan pendidikannya. Nah, dinasti Abbasiyah ini menjadi pusat dari peradaban dunia yang memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban-peradaban yang ada di dunia. Materi ke-1 tentang sejarah dan karakteristik Bani Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Novan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan karakteristik dari Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Asofa ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu selama 5 abad, dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Berdirinya dinasti ini dianggap merupakan kemenangan dari propaganda pemikiran yang dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah, dengan berdalil bahwa yang berhak menjadi penguasa adalah keturunan dari Rasulullah dan anak-anaknya. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang sempat membawa masa keemasan dan kejayaan umat Islam. Pada masa ini, umat Islam banyak yang melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan baik akli, rasional, ataupun nakli mengalami kemajuan. Kemajuan ini telah mulai terlihat menjelang kekuasaan Al-Mansur dan terus berkembang pada khalifah selanjutnya dan mengalami puncak pada masa khalifah kelima, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncak di masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 756 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Makmun 813 sampai 823 Masehi. Masa kejayaan dan perkembangan pada masa ini terutama pada sisi perkembangan ilmu pengetahuan. Kekayaan dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga sosial, kedokteran, farmasi, pabrik-pabrik peluru pertama kali dikenal dalam sejarah di dunia. Pada masa inilah negara Islam menjadi negara yang tak tertandingi, yaitu The Golden Age. Al-Makmun, pengganti Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu. Beliau juga meneruskan dan membesarkan sekolah yang didirikan ayahnya, yaitu Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan besar dan menjadi perpustakaan umum. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan pendidikan Islam yaitu adanya kekayaan yang melimpah serta kecenderungan umat Islam di dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan sangat besar, sehingga banyak ulama di setiap kota Islam pada masa itu. Ya teman-teman, lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang-orang dewasa berlomba-lomba untuk mencari ilmu pengetahuan. Salah satu indikator berkembang pesatnya pendidikan dan pengajaran ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah antara lain, yang pertama yaitu Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh kitab dan rumah-rumah ulama. Selama masa kejayaan dinasti Abbasiyah, toko-toko buku berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Rumah-rumah ulama yang terkenal yang menjadi tempat belajar adalah rumah Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ali ibnu Muhammad Al-Fasihi, Yakub ibnu Kilis, Wazir Khalifah Al-Aziz Billah Al-Fatimi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Bait al-Hikmah di Baghdad yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Yang keempat yaitu masjid. Dalam sejarah pendidikan Islam, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima yaitu madrasah, muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang berlangsung di masjid dan tempat lainnya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Iis Siti Ariska. Perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan agama telah berkembang pada masa dinasti Umayyah dan selanjutnya terus mengalami perkembangan dan kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah.
pada masa ini telah melahirkan ulama-ulama besar, kenamaan dan karya-karya agung dalam berbagai bidang ilmu agama, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. 1. Ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan dilakukan penafsiran secara sistematis, berangkai dan menyeluruh serta terpisah dari hadis. 2. Ilmu hadis. Sebelum masa dinasti Abbasiyah, banyak pemahaman hadis Nabi yang dilakukan tanpa melalui penyaringan, sehingga antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang bukan dari Nabi atau hadis palsu tercampur. 3. Ilmu fikih. Pada masa keemasan dinasti Abbasiyah telah melahirkan ahli-ahli hukum atau fuqaha dengan kitab fikihnya yang terkenal sampai sekarang dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang lahir pada masa Abbasiyah, sejarah peradaban dan kebudayaan Islam pada abad pertengahan menjadi bukti bahwa Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia. Masa yang oleh Philip K. Dick disebut sebagai The Golden Age, karena kemajuan Islam pada abad pertengahan menjadi motivator utama perkembangan Eropa saat ini. Islam pernah menjadi pemimpin peradaban dunia dalam berbagai bidang, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Bidang geografi Al-Idrisi. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Idrisi. 26 adalah ahli geografi yang membuat globe pertama dan disebut tabul Gregoriana. 2. Bidang fisika Al-Biruni. Nama lengkap beliau adalah Abu Raihan Muhammad Al-Biruni. Teori mengenai bumi berputar pada porosnya beliau ungkapkan jauh sebelum Galilei. 3. Bidang kimia. Jabir bin Hayyan atau Geber atau orang Eropa menyebutnya adalah Bapak Kimia bangsa Arab yang merupakan tokoh terbesar bidang kimia. 4. Bidang matematika Al-Khawarizmi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Adalah tokoh utama dalam kajian matematika, dialah yang menciptakan ilmu aljabar. 5. Bidang astronomi Al-Fazari. Nama lengkap beliau Ibrahim Al-Fazari adalah orang Islam pertama yang membuat astrolabe 35 yang digunakan untuk melihat benda-benda langit dalam menentukan tanggal dan bulan. 6. Bidang filsafat Al-Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali Hussein bin Hasan Ali bin Sina adalah seorang ilmuwan produktif yang memiliki kurang lebih 200 karya di bidang kedokteran, filsafat, geometri, astronomi, teologi, dan kesenian. 7. Bidang sejarah Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikan yang pusat pendidikannya pada menggali dan mendalami ilmu sejarah. Materi selanjutnya yaitu sistem integrasi ilmu pada masa Bani Abbasiyah yang akan disampaikan Gaitsa Zahira Sofa. Integrasi ilmu pengetahuan. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu bukanlah dua hal yang berlainan dan harus dipisahkan, tapi dua hal yang esensial dan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, integrasi keilmuan ini sangat baik untuk mendukung pengembangan teknologi, penelitian ilmiah, dan pengembangan pendidikan demi kebaikan umat manusia. Nah, ada beberapa dasar dan alasan yang bisa diajukan tentang arti penting dari integrasi ilmu pengetahuan ini. Yang pertama ada dasar historis. Nah, secara historis, pertumbuhan ilmu-ilmu agama itu sudah berkembang sejak zamannya oleh kaum Rasyidin dan di awal pemerintahan Bani Umayyah. Ilmu-ilmu yang dikembangkan pada masa ini banyak terkait dengan keperluan umat Islam, yaitu untuk memahami sumber-sumber agamanya sendiri, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan juga ilmu fikih. Yang kedua, ada dasar normatif teologis. Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu pertama di dalam Islam berkaitan dengan ilmu, yaitu kewajiban membaca sebagai pembuka dari ilmu pengetahuan. Kurikulum dan metode pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah.
Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing, yaitu kurikulum pendidikan dasar atau yang disebut dengan kutab, yang kedua kurikulum pendidikan menengah, dan yang ketiga kurikulum pendidikan tinggi. Yang pertama ada kurikulum pendidikan dasar atau yang disebut sebagai kutab, yaitu membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua ada kurikulum pendidikan menengah, yaitu rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan tinggi. Rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam ini dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu pertama ada jurusan ilmu agama, dan yang kedua ada jurusan bahasa serta sastra Arab yang juga disebut sebagai ilmu nakliyah. Baik teman-teman semua, demikian video pembelajaran materi sejarah pendidikan Islam dengan materi dinamika pendidikan Islam di masa Daulah Bani Abbasiyah. Dalam pertemuan video ini akan ditutup oleh Novan. Demikian video pembelajaran dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Islam, dan saya Muhammad Novan Ramadhani dan teman saya yang bertugas. Kami mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.